apakah perlu dikumandangkan adzan? Sebenarnya panggilan adzan itu untuk apa? Kalau kita lihat di dalam hadis Nabi, panggilan adzan dimaksudkan untuk memanggil orang sholat di masjid. Kemudian untuk apa lagi? Misalnya yang ada dalilnya, panggilan adzan sebagaimana Nabi bersabda, idza ra'aitum ghaulan fa'adzinu. Kalau kalian melihat hantu, maka kumandangkanlah adzan. Itu juga ada perintahnya. Tetapi bagaimana kalau adzan di kuburan? Memang ada hadis yang menjelaskan mengenai masalah orang yang di kuburan itu mendengar suara adzan. La yazalul mayyit, mayit itu senantiasa mendengarkan yasmaul adzan. Mayit itu senantiasa mendengarkan adzan ketika dia di kuburnya sampai kuburannya itu tidak dicor atau tidak diplester. Jadi di situ disebutkan la yazalul mayyit yasmaul adzan, bahwasanya senantiasa mayit itu mendengarkan adzan fi qabrihi, di kuburnya, malam yutayyan, selama tidak diplester. Tetapi Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa hadis ini isnaduhu batil. Isnad dari hadis ini batil, sehingga hadis ini tidak bisa diamalkan. Imam Ibnul Jauzi yang punya kitab kumpulan hadis palsu, namanya kitab Al-Maudu'at, beliau menyebutkan bahwasanya kata Imam Ibnul Jauzi hadisnya palsu. Jadi Imam Ibnul Jauzi menyebutkan hadisnya palsu, kemudian Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan isnadnya batil, sehingga tidak bisa diamalkan. Andai pun hadis ini sahih, itu juga bukan berarti maksudnya untuk mengumandangkan adzan kepada orang yang dikuburkan. Mana lafadz perintah untuk mengumandangkan adzan? Tidak ada lafadz perintahnya. Hanya disebutkan mayit itu mendengarkan adzan. Andai kan misalnya diadzani, lalu apa manfaat untuk mayit? Nah, apakah mayitnya masih sholat? Ya, andai kan misalnya hadis itu sahih, itu juga bukan perintah untuk mengadzankan. Sebagaimana juga Nabi menyebutkan bahwasanya mayit itu masih yasma'u qur'ani alihim, masih mendengar suara sendal orang yang mengiringi jenazah. Apakah ada anjuran untuk membawa sendal ketika hadir ke pemakaman? Apakah artinya kemudian disuruh bawa sendal? Tidak, justru malah sunnah melepas sendal. Maka Nabi pada saat ada orang yang menggunakan sendal masuk ke pemakaman, Nabi mengatakan fakhla'na laik, lepaslah sendalmu. Sehingga makruh di pemakaman memakai sendal. Sunnahnya lepas sendal, makruh pakai sandal. Lalu bagaimana kalau diadzankan? Kalau misalnya ada yang mengadzankan, maka bisa jadi mereka dalilnya adalah kias, karena tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai mengadzankan mayit pada saat dikuburkan. Termasuk kalau kita membaca penjelasan para ulama juga menjelaskan tidak disunnahkan mengadzankan saat memakamkan jenazah. Termasuk dalam Hasyiah Ibnu Abidin itu disebutkan demikian. Dalam mazhab Hanafi tidak disunnahkan mengadzankan. Demikian pula disebutkan di I'anatut Thalibin, di situ disebutkan tidak disunnahkan mengadzankan. Adapun yang mengadzankan itu karena dalilnya kias, analogi. Kalau lahir diadzankan, maka mati juga diadzankan. Itu dalilnya adalah kias atau analogi. Dan kalau saya secara pribadi dalam masalah ini, prinsip ibadah yang di zaman Nabi sudah ada, sudah terjadi, maka kita cukup ittiba. Ittiba itu ngikut bagaimana dulu Nabi dan para sahabat. Karena para ulama juga menyebutkan la qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias, tidak ada analogi dalam masalah ibadah yang di zaman Nabi sudah ada. Kalau dalam masalah ibadah yang di masa Nabi, di sekitar Nabi tidak ada, yang dibutuhkan adalah qiyas. Karena rujukan kita itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', kemudian
kias. Nah, kias itu salah satu sumber hukum Islam. Tetapi jika di zaman Nabi atau di sekitar Nabi waktu itu tidak ada, kita baru kias. Nah, pertanyaannya sekarang, di zaman Nabi ketika Nabi masih hidup, pernah tidak Nabi dan para sahabat menguburkan jenazah? Pernah. Lalu kemudian diadzani atau tidak? Tidak. Ya sudah, tidak perlu diadzani. Karena prinsipnya adalah ittiba, mengikuti. Beda kalau di zaman Nabi, di sekitar Nabi itu tidak ada, maka kemudian baru kias. Zakat fitri misalnya. Zakat fitri dengan apa? Di zaman Nabi, di sekitar Nabi, kurma. Apalagi? Gandum misalnya. Sekarang di tempat kita makannya apa? Ada enggak di zaman Nabi, di sekitar Nabi? Enggak ada. Maka kemudian kita ambil lafadz umumnya, to'am, makanan pokok. Sekitar Nabi tidak ada yang pada saat itu mengkonsumsi beras. Andaikan waktu itu mengkonsumsi beras, to'amnya juga beras. Contoh lagi yang di zaman Nabi tidak ada, itu bisa kias. Hukum merokok. Di zaman Nabi ada enggak? Enggak ada. Rokok di zaman Nabi enggak ada. Sehingga kita tidak bisa apa pendapatnya Nabi tentang rokok, ya enggak nemu. Apa kata ayat Al-Quran tentang rokok, ya enggak ketemu. Apa kata khalifah yang 4 tentang rokok, ya enggak nemu. Karena memang tidak ada di sekitar Nabi. Maka kalau tidak ada di sekitar Nabi, maka kemudian yang kita pakai adalah kias atau analogi. Analoginya bagaimana? Contoh tentang masalah rokok. Karena di zaman Nabi tidak ada, di sekitar Nabi tidak ada, maka dalilnya adalah kias. Karena dalilnya adalah kias, maka kesimpulannya bisa berbeda. Satu ulama menyebutkan haram, ulama yang lain menyebutkan makruh misalnya. Kenapa? Karena memang hukumnya adalah menggunakan analogi atau kias, sehingga produk hukumnya bisa berbeda. Dikiaskan dengan apa misalnya? Dikiaskan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan misalnya wa yuharrimu alaihimul khobais, Allah mengharamkan yang buruk-buruk. Rokok buruk enggak? Oh buruk. Kemudian apa lagi? Dikiaskan dengan ismuhuma akbaru min naf'ihima, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, sehingga kemudian menjadi sebuah kesimpulan. Karena memang itu produknya adalah kias. Contoh lagi pembahasan yang di zaman Nabi tidak ada. Bayi tabung. Zaman Nabi ada enggak? Enggak ada. Jenengan mau cari di Quran, enggak nemu. Mau cari di hadis, enggak nemu. Mau cari perkataan sahabat, enggak nemu. Maka produk hukumnya adalah kias. Jadi kias itu kalau kita enggak nemukan, maka dalam masalah mengadzankan jenazah itu kita lihat, pernah enggak Nabi dan sahabat memakamkan jenazah? Pernah. Kita tinggal mencontoh. Tapi kalau ada enggak di zaman Nabi rokok? Enggak ada. Enggak ada yang bisa kita contoh. Maka butuh kias. Demikian pula Imam Ahmad pernah mengatakan walaisa fis sunnati kias, dan di dalam sunnah itu tidak ada kias. Kita cukup ittiba, mengikuti. Tetapi kalau perkara-perkara yang baru, yang kontemporer, kita ingin melihat bagaimana hukumnya, maka itu butuh kias.